Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tujur Channel. Kali ini Tujur Channel akan unboxing sebuah fan cooler untuk HP teman-teman dengan merek Gamen GMR04. Ini saya beli dari Shopee dengan harga sekitar 41.000. Ini teman-teman untuk kemasan dari fan cooler Gamen GMR04. Ini gambarnya mobile phone fan air cooler GMR04. Ini spesifikasinya. Model GMR04. Daya input 5 volt setengah ampere. Langsung saja kita buka teman-teman. Ini rencana saya pakai untuk pendingin HP karena pada saat saya live streaming yang berada pada outdoor, posisi di bawah terik matahari, HP-nya overheat atau panasnya sangat over teman-teman, sehingga tidak bisa dicas. Saya coba memakai ini, mudah-mudahan bisa mengurangi panasnya teman-teman. Nanti kita coba. Ini teman-teman, untuk paket dapat apa saja. Ini pertama dapat kartu garansi, katanya ini garansi 1 tahun teman-teman. Kemudian ini dapat fan coolernya atau kipasnya. Kabelnya lumayan panjang, 1 meteran teman-teman. Ini panjangnya 1 meter. Untuk pertama, build quality-nya ini terbuat dari plastik, tapi lumayan kokoh ini teman-teman, tidak kelihatan terlalu murahan atau gimana. Kemudian ini tombolnya. Ini untuk penyepit HP-nya. Langsung saja kita tes apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kebetulan ini saya pakai power bank teman-teman. Ini sudah berputar teman-teman. Ini anginnya. Tidak terlalu kencang, tapi seperti ditiup saja ini teman. Oh, ini ternyata bukan tombol. Ini suaranya. Coba kita pasang pada HP. Ini HP yang biasa saya gunakan untuk live teman-teman. Kalau live dalam keadaan sudah cukup lama, panasnya bisa sampai 50 lebih teman-teman, 50 derajat lebih. Apakah ini kameranya tertutup atau tidak, kita tes.
Ini tertutup sedikit, kita geser kanan, masih posisi tengah teman-teman, ini untuk supaya tidak tertutup kameranya, pada posisi tengah. Nanti kita coba, kita gunakan untuk live apakah bisa menurunkan panas HP ini atau tidak. Untuk tes pertama ini kita gunakan untuk ngetes suhu baterai ini. Pertama kita masukkan teman-teman ke CPU Z sistem. Ini untuk baterai ini teman-teman sekitar 35,5 derajat Celcius sebelum kita pakai fan cooler. Ini belum kita nyalakan. Sekarang kita coba kita nyalakan selama 10 menit apakah suhunya bisa turun atau tidak. Kita coba. Ini sudah nyala, terdengar suaranya. Ini jam 10:08. Nanti kita cek lagi pada jam 10:18 atau lebih 20. Kita cek. Setelah kita nyalakan fan coolernya selama sekitar 30 menit teman-teman, dari tadi yang jam 10:08 sekarang jam 10:37 menit. Sekarang kita cek yang semula suhunya 35,5 derajat Celcius. Sekarang kita cek suhunya sekarang berapa. Untuk shock device sistem baterai ini teman-teman, untuk baterai yang semula 35,5 sekarang menjadi 32,3 derajat Celcius setelah kita nyalakan fan coolernya selama setengah jam teman-teman. Jadi ada penurunan suhu baterai, tepatnya ini sekitar 3,2 derajat Celcius. Mungkin ini kalau kita nyalakan lebih lama akan lebih banyak lagi turunnya. Sekarang soalnya kita tes untuk outdoor apakah bisa mengalami penurunan atau tidak. Nanti HP-nya kita gunakan untuk live pakai YouTube dan juga di bawah terik matahari. Nanti kita tes suhunya berapa sebelum kita pasang fan cooler dan setelah kita pasang fan cooler. Selanjutnya kita akan coba tes fan cooler ini. Kita gunakan untuk live YouTube di ruang outdoor apakah terlalu panas atau overheat. Karena biasanya kalau saya gunakan untuk live di outdoor di bawah sinar matahari suhunya bisa mencapai 70 derajat Celcius. Nanti kita coba apakah tetap overheat atau tidak digunakan live YouTube. Sekarang kita cek dulu berapa suhunya. Ini sekarang sebelum mulai live ini suhunya 38,6 derajat Celcius. Nanti setelah kita gunakan live di bawah sinar matahari, kita cek berapa suhunya. Kita nyalakan. Ini sudah nyala teman-teman, fan coolernya ini sudah saya pasang di belakang, sudah nyala. Sekarang kita pergi ke aplikasi Prisma, pakai aplikasi ini teman-teman. Kita mulai live nya.
Nanti kita pindah ke luar di bawah sinar matahari langsung. Sudah mulai. Ini mulai, DTA-nya sudah mulai berjalan teman-teman. Sekarang kita pindah ke luar. Kita taruh di bawah terik matahari karena saya sering menggunakan untuk live pada karnaval teman-teman. Kita coba, kita tes apakah tetap overheat atau tidak. Kita tunggu sekitar 10 menit. Kita tinggal. Kalau dulu sebelum saya pasang fan cooler, sering muncul notifikasi di HP overheat. Jadi kalau keadaan overheat di cas tidak bisa, baterainya otomatis lebih cepat habis. Dengan harapan saya pasang fan cooler pada saat live masih bisa ngecas teman-teman. Kita coba nanti apakah masih tetap overheat atau tidak. Kita tunggu beberapa saat. Setelah kita gunakan live selama hampir 40 menit, kita lihat teman-teman bagaimana hasilnya. Kita bawa ke tempat teduh. Ini sudah live 39 menit. Kita lihat suhunya berapa. Sampai tadi juga tidak ada notifikasi overheat teman-teman. Kita cek berapa suhunya. Ini teman-teman, suhunya baterai 51 derajat. Ini 51 derajat Celcius. Setelah kita gunakan live selama hampir 40 menit dan tidak ada notifikasi overheat. Dan juga di sini juga bisa dicas teman-teman. Ini logo baterai dicas juga bisa. Pojok ini. Kita ke tempat teduh dulu. Sebelum menggunakan fan cooler, saya live menggunakan HP ini, suhunya bisa mencapai 70 derajat Celcius teman-teman. Jadi tidak bisa dicas karena muncul notifikasi overheat. Tapi setelah saya pasang fan cooler, tidak muncul notifikasinya dan bisa dicas teman-teman.